Hantu di lift stasiun. Clara, seorang karyawati yang bekerja di sebuah perusahaan media, selalu rutin menggunakan kereta dari stasiun dekat rumahnya. Namun, pada hari itu, ia terpaksa mengambil kereta dari stasiun yang berbeda akibat urusan mendadak. Begitu melangkah masuk ke dalam stasiun yang lebih kecil dan kurang ramai, dia merasakan suasana yang berbeda. Dinding-dindingnya yang dilapisi cat putih yang mulai mengelupas dan lampu-lampu neon yang berkelap-kelip menambah kesan suram. Saat menunggu kereta, pandangannya tertuju pada lift yang berada di ujung peron. Di dalam lift itu, dia melihat seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih sederhana, berdiri dengan anak perempuannya yang memegang balon merah. Wanita itu tampak lesu, sementara si anak hanya menunduk, seolah tidak memperhatikan keramaian di sekitar mereka. Clara merasa aneh. Dia mengira mungkin mereka sedang menunggu seseorang. Namun, setelah beberapa menit, kereta tiba, dan orang-orang mulai keluar dan masuk lift. Clara memperhatikan, tetapi wanita dan anak tersebut tetap berdiri di dalam lift, tidak bergerak, hanya menunduk. Saat kereta mulai bergerak, Clara merasa sedikit tidak nyaman dengan pemandangan itu. Hari berikutnya, Clara kembali ke stasiun yang sama, merasa penasaran tentang wanita dan anak tersebut. Dia menunggu kereta sambil berharap untuk melihat mereka lagi. Namun, lift itu kosong. Clara merasa lega, mungkin kemarin hanya salah lihat. Dia melanjutkan perjalanannya, tetapi saat kereta berangkat dan dia menatap keluar dari jendela, jantungnya berhenti sejenak. Di dalam lift yang sama, wanita dan anak perempuannya kembali berdiri. Kali ini, mereka tampak lebih jelas, dengan balon merah yang mengembang di udara. Clara berusaha untuk tidak memikirkan mereka terlalu banyak. Dia mengalihkan perhatian dengan bermain handphone, tetapi bayangan mereka terus mengganggu pikirannya. Malam harinya, Clara tidak bisa tidur. Rasa ingin tahunya semakin membara. Siapa mereka? Kenapa mereka selalu ada di lift itu? Keesokan harinya, ia memutuskan untuk datang lebih awal dan memeriksa lift tersebut. Dia ingin tahu lebih banyak. Setelah beberapa saat menunggu, dia memasuki lift. Lift itu terasa dingin, dan udara di dalamnya tampak berat. Dia menekan tombol dan mendengar suara derit yang mengganggu. Dia mengamati dinding lift yang bercak-bercak lembab. Tiba-tiba, pintu lift terbuka, dan dia melihat seorang petugas stasiun yang melintas. Clara memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda tahu siapa wanita dan anak di lift itu?" Petugas itu menatapnya aneh. "Oh, Anda juga melihatnya? Itu bukan manusia. Sudah lama mereka ada di sini." Clara terkejut. "Apa maksud Anda bukan manusia?" Petugas itu menarik napas dalam-dalam, seolah sedang memikirkan kata-katanya. "Dahulu, di stasiun ini terjadi kecelakaan. Seorang wanita dan anaknya jatuh ke rel, dan sejak saat itu, arwah mereka terjebak di sini. Mereka selalu terlihat menunggu kereta yang tidak pernah datang." Clara merasa merinding. Dia tidak bisa membayangkan betapa menyedihkannya situasi itu. Namun, rasa ingin tahunya semakin menggelora. Malam harinya, dia memutuskan untuk kembali ke stasiun, ingin melihat lebih dekat. Di stasiun yang sepi, hanya suara desahan angin yang terdengar. Clara menunggu di dekat lift, berharap untuk melihat mereka lagi. Waktu berlalu, dan saat dia mulai putus asa, tiba-tiba pintu lift terbuka. Wanita itu muncul lagi, dengan wajah yang lebih jelas. Dia menatap Clara, dan dalam sekejap, Clara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anak perempuan itu, memegang balon, melangkah maju dan menatapnya dengan mata kosong. "Kami menunggu," katanya dengan suara lembut yang membuat bulu kuduknya merinding. Clara ingin bertanya, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Wanita itu mengulurkan tangan, dan tanpa sadar, Clara maju sedikit. Ketika tangannya hampir menyentuh tangan mereka, dia merasa seakan waktu berhenti. Gambar-gambar kecelakaan itu melintas dalam pikirannya, sebuah kereta yang melaju kencang, teriakan, dan suara logam yang menghantam.
"Bantu kami," wanita itu berbisik, suaranya penuh kesedihan. Clara terbangun dari lamunannya. Dengan cepat, dia mundur, merasa ketakutan. Wanita dan anak itu kembali menunduk, seolah mengerti bahwa dia tidak berani mendekat. Clara berlari keluar dari stasiun, napasnya tersengal-sengal. Clara merasa tidak bisa tidur selama beberapa malam setelah pertemuan itu. Dia ingin melupakan, tetapi bayangan mereka terus menghantuinya. Dia mencari informasi lebih lanjut tentang kecelakaan itu dan menemukan berita lama tentang tragedi yang terjadi di stasiun tersebut. Kecelakaan itu melibatkan kereta yang tidak berhenti tepat waktu. Banyak penumpang yang melaporkan melihat sosok wanita dan anak sebelum dan sesudah kejadian itu. Hati Clara bergetar. Dia merasa terikat dengan mereka dan ingin membantu. Suatu malam, Clara memutuskan untuk kembali ke stasiun. Kali ini, dia membawa senter dan catatan. Dia ingin menulis segala yang terjadi. Saat dia tiba, suasana sunyi, dan lampu-lampu berkelap-kelip semakin menambah nuansa angker. Ketika dia berdiri di dekat lift, suara deritan lift memecah keheningan. Clara menyalakan senter, dan pintu lift terbuka perlahan. Namun, kali ini, tidak ada wanita atau anak di dalamnya. Dia merasa sedikit lega, tetapi saat melihat ke arah rel, dia melihat bayangan putih bergerak di kejauhan. Dia berlari menuju sumber suara, dan saat mendekat, dia melihat sosok wanita dan anak itu berdiri di tepi rel, menatap kereta yang lewat. Tanpa berpikir panjang, dia meneriakkan, "Jangan!" Sosok itu berbalik, dan matanya yang kosong menatap Clara. Dalam sekejap, dia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan mereka. "Kami tidak bisa pergi," wanita itu berkata. "Kami terjebak di sini selamanya." Clara merasa air mata mengalir di pipinya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Bantu kami menemukan kedamaian," jawabnya. "Kami ingin orang-orang tahu cerita kami." Malam itu, Clara memutuskan untuk mengungkapkan kisah mereka. Dia mulai merekam segalanya, menyusun naskah tentang tragedi yang terjadi di stasiun itu. Setelah beberapa minggu, dia akhirnya selesai menulis dan merencanakan sebuah acara di stasiun untuk menceritakan kisah mereka kepada masyarakat. Ketika acara berlangsung, banyak orang datang. Clara berdiri di depan kerumunan dan mulai bercerita tentang wanita dan anak yang terjebak. Saat dia berbicara, dia merasakan angin dingin melintasi wajahnya, seolah mereka ada di sana, mendengarkan. Setelah selesai, Clara merasa lega. Di malam yang sama, dia kembali ke stasiun, dan saat dia berdiri di lift, wanita dan anak itu muncul sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tersenyum. "Terima kasih," wanita itu berbisik. "Kami akhirnya bisa pergi." Clara merasakan kedamaian menyelimuti tempat itu. Sejak malam itu, Clara tidak pernah melihat mereka lagi. Dia tahu bahwa mereka akhirnya telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Beberapa tahun kemudian, stasiun itu direnovasi dan dijadikan tempat wisata. Kisah wanita dan anak itu menjadi legenda, diingat oleh banyak orang. Clara tetap menjenguk stasiun itu, selalu mengingat pertemuan yang mengubah hidupnya. Dia merasa bersyukur telah menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia nyata, memberikan mereka kesempatan untuk beristirahat dengan tenang.